Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Roro Rosita Cindrakasih M.Ikom, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Sosial. Perkenalkan, saya Nada Aprili Permata dengan NIM 44241417. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mengenai strategi marketing digital Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang. Bina Sarana Informatika atau BSI adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan pada 3 Maret 1988. Telah resmi berubah status menjadi Universitas Bina Sarana Informatika pada 16 September 2018. UBSI telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan memiliki 24 perguruan tinggi di bawah naungannya. Dengan perubahan ini, BSI berupaya meningkatkan efisiensi, pengelolaan, dan kualitas akademik. Salah satunya program studi ilmu komunikasi di UBSI memiliki misi untuk menjadi penyelenggara pendidikan berbasis teknologi dan informasi. Lulusan program studi ilmu komunikasi di UBSI memiliki berbagai prospek kerja yang menjanjikan. Berikut adalah beberapa peluang karir yang dapat dijelajahi oleh mahasiswa setelah menyelesaikan studi mereka di UBSI seperti jurnalis, public relation, content creator, film production, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pemasaran kampus merupakan aspek penting dalam menarik calon mahasiswa baru dan membangun citra positif institusi pendidikan. Berbagai strategi dapat diterapkan baik melalui metode digital maupun tradisional. Promosi dengan memanfaatkan media sosial sangat efektif untuk menjangkau audiens muda dan juga calon mahasiswa. Kampus dapat menggunakan platform yang sudah tersedia seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok untuk berinteraksi dengan calon mahasiswa, membagikan konten menarik, dan juga memperkuat brand kampus. Konten yang relevan dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan dan kedekatan dengan audiens. Lalu selanjutnya, di slide selanjutnya ada target audiens. Target audiens dari kampanye kami adalah calon mahasiswa dari segala usia dan juga jenis kelamin yang berlokasi di Jabodetabek yang memiliki minat menjadi sarjana ilmu komunikasi dan juga menyukai teknologi yang juga aktif dalam menggunakan media sosial. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan kampanye. Tujuan kampanyenya yaitu meningkatkan pendaftaran dari mahasiswa baru. Lalu selanjutnya ada membangun kesadaran merek dari program studi ilmu komunikasi terutama di UBS ini. Lalu yang ketiga ada mempermudah jangkauan akses informasi. Di slide selanjutnya ada analisis SWOT dari campaign BSI. Yang pertama, kekuatan dari BSI yaitu fasilitas yang baik, memiliki program studi ilmu komunikasi yang pastinya, dan juga komitmen terhadap kualitas pendidikan dan juga dosen. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan dari BSI dan juga dosennya memiliki kualitas yang baik. Lalu selanjutnya ada kelemahan dari UBSI ataupun weakness, yaitu keterbatasan jaringan dan juga persaingan program studi yang cukup ketat dan juga keterbatasan program pasca sarjana. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Yang pertama, meningkatkan minat terhadap pendidikan di era digital, lalu menjalin kerjasama dengan perusahaan dan lembaga industri, dan juga yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan pendidikan tinggi. Lalu selanjutnya ada ancaman.
Ancaman itu yang pertama ada persaingan prodi dari universitas lain, lalu perubahan kebijakan pendidikan dari pemerintah, dan juga ketidakpastian ekonomi dari calon mahasiswa. Di slide selanjutnya saya sertakan di sini referensi dari flyer yang akan saya buat sebagai acuan pembuatan campaign. Kira-kira seperti ini tampaknya. Dan juga di slide selanjutnya ada media sosial dari UBSI, di mana media sosial ini termasuk media sosial yang sangat aktif dan juga pastinya menjadi acuan dari calon-calon mahasiswa untuk melihat atau mencari tahu mengenai UBSI. Yang pertama ada BSI_Kramas98 dan juga ada PMB UBSI. Yang selanjutnya ada efektivitas kampanye di Instagram, yaitu dengan cara metrik kinerja utama. Yang pertama ada reach, yaitu mengukur jumlah pengguna yang melihat konten untuk memberikan gambaran tentang seberapa luas jangkauan pesan. Lalu selanjutnya ada engagement rate atau menghitung interaksi like, komentar, share dibandingkan dengan total pengikut. Tingkat keterlibatan yang tinggi menunjukkan konten tersebut menarik perhatian audiens. Lalu selanjutnya ada CTR atau click through rate, yaitu mengukur persentase pengguna yang mengklik tautan dalam konten, seperti link pendaftaran ataupun informasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada conversion rate, yaitu mengukur persentase pengguna yang melakukan tindakan yang diinginkan setelah melihat konten, seperti mendaftar untuk program atau acara tertentu. Yang selanjutnya ada tema campaign. Tema campaign yang saya angkat adalah prospek kerja terbaik hanya prodi Ilmu Komunikasi UBSI. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena memang konten yang menjelaskan tentang prospek kerja ke depannya adalah salah satu konten yang masih jarang untuk dijelaskan, tapi banyak orang yang mencarinya, termasuk saya dulu juga waktu sebagai maba masih mencari-cari tentang prospek kerja dari ilmu komunikasi. Apalagi sekarang juga kan sebagai konten kreator juga sangat berguna banget ilmu-ilmu yang didapat di prodi ilmu komunikasi ini gitu. Makanya saya mengambil tema dari prospek kerja. Lalu selanjutnya ada flyer dari campaign saya. Di sini di flyer ini ada tertera Fakultas Komunikasi dan Bahasa yang pastinya yang ada di UBSI. Lalu saya ada menyertakan logo BSI-nya. Lalu saya menjelaskan, saya highlight di bagian bawahnya bahwa prospek kerja terbaik hanya di prodi Ilmu Komunikasi S1. Lalu ada di bawahnya penjelasan dari D3 yang nantinya juga bisa jika memang ada yang mau D3 itu. Lalu di bawahnya sini saya menyertakan website dari BSI sendiri, ada Instagramnya PMB UBSI dan kuliah BSI aja, dan juga ada nomor telepon dari admin Kramat 98. Dan juga tidak lupa menyatakan daftarkan segera. Berikut adalah video campaign dari saya. Berikut adalah beberapa prospek kerja lulusan ilmu komunikasi. Yang pertama, Social Media Manager yang bertugas meningkatkan strategi pemasaran digital. Yang kedua, ada Film Production yang bertugas memproduksi program TV dan film. Yang ketiga, ada news anchor yang bertugas menyampaikan berita dengan baik di depan kamera. Tunggu apa lagi? Kuliah, BSI aja. Baik, itulah tadi video campaign yang saya buat berdasarkan tema yang ada. Berdasarkan hasil analisis yang ada, bahwasanya dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan kreatif, kampus dapat meningkatkan daya tariknya bagi calon mahasiswa serta membangun reputasi yang kuat dalam dunia pendidikan. Dan juga
pentingnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemasaran yang diterapkan untuk mengetahui efektivitasnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Berikut juga saya sertakan daftar pustakanya. Baik, terima kasih Bu Roro.